Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester IPA kelas 7 semester 1 bagian yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu pembahasan soal PTS IPA kelas 7 semester 1 bagian yang kedua. Oke adik-adik, bagi yang adik-adik yang belum melihat pembahasan soal PTS IPA kelas 7 semester 1 bagian yang pertama, silakan adik-adik lihat video kami yang sebelumnya, yaitu di pojok kanan atas. Adik-adik bisa lihat dengan cara mengkliknya. Oke adik-adik, langsung saja kita ke soalnya yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari makhluk hidup adalah: oke, yang pertama peka terhadap rangsangan, yang B berkembang biak, C mengeluarkan gas, D bergerak. Ya, ini sudah pasti jawabannya adalah mengeluarkan gas ya adik-adik, karena peka terhadap rangsangan, berkembang biak dan bergerak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Tingkatan klasifikasi pada dunia tumbuhan adalah, oke adik-adik, kita tahu tumbuhan ini adalah plantae ya adik-adik. Tingkatan taksonnya secara berurut adalah kingdom yang pertama, kedua divisi atau divisio, ketiga klasis atau kelas, yang keempat ordo, kelima famili, keenam genus atau marga, ketujuh spesies atau jenis. Oke adik-adik, ini harus adik-adik hafal ya, dari takson tertinggi hingga yang terbesar ya. Jadi jawabannya B adik-adik, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Oke adik-adik, kita lihat soal yang ketiga, penulisan nama ilmiah Oryza sativa. Ya, kita tahu ini adalah nama dari padi adik-adik. Oryza sativa. Pada kata pertama yaitu Oryza, ini kata pertama Oryza itu menunjukkan takson genus atau marga ya adik-adik ya. Kata pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies atau jenis. Jadi jawabannya A, genus. Oke, soal yang keempat adik-adik, penulisan nama ilmiah jagung yang benar adalah, oke adik-adik, semua opsi dari A sampai B adalah zimes ya. Tetapi cara penulisan ilmiah yang benar adalah, ya adik-adik, kita harus tahu tata nama ilmiah ya. Yang pertama, nama ilmiah itu berasal dari nama Latin ya. Kemudian yang kedua terdiri atas dua kata, ya kita lihat semuanya terdiri atas dua kata. Ya, kata pertama itu menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Yang ketiga, penulisannya harus dicetak miring atau di garis bawah. Oke adik-adik. Kemudian kata pertama, huruf pertamanya yaitu huruf kapital. Kalau kita lihat semuanya sudah kapital atau huruf besar. Ya, kata pertama. Kata kedua, huruf pertamanya harus huruf kecil. Kita lihat M ini salah, M ini benar, M ini salah. Oke. Kemudian antara A dengan C yang bercetak miring adalah C adik-adik. Oke, zimes, jawabannya C. Kenapa tidak A? Karena yang A tidak cetak miring ya. Boleh saja tidak cetak miring ya, tetapi harus dikasih garis bawah seperti ini adik-adik. Zimes. Ya, boleh. Jadi kata pertama huruf pertamanya huruf besar, kata kedua huruf kecil. Huruf pertamanya ya, kemudian dicetak miring atau di garis bawah. Seperti itu adik-adik. Adik, kita lanjut soal yang ketiga, ini tentang kunci determinasi ya. Oke adik-adik, perhatikan kunci determinasi berikut ya. Yang 1A tumbuhan berspora, kemudian ini ada titik-titik 2. Kemudian 1B tumbuhan tidak berspora, ada titik-titik 3. Kemudian 2A tumbuhan yang berbatang jelas, tumbuhan yang berbatang tidak jelas. Yang ini suklir, yang ini lumut. Tumbuhan berbiji tertutup, ini ada titik-titik 4. Ya, berbiji terbuka, ini melinjo. Berbiji berkeping 2, nomor 5 di sini.
biji berkeping 1 jagung, berbunga kupu-kupu kedelai, berbunga trompet terung. Oke adik-adik, pertanyaan soal adalah melinjo. Ya adik-adik, kita tahu melinjo ya, ada posisinya di sini ya. Oke, kita lihat dari atas ya. Apakah melinjo itu tumbuhan yang berspora? Tidak ya. Tumbuhan melinjo itu tumbuhan yang tidak berspora. Jadi jawabannya 1B ya, 1B. Terus jika kita memilih 1B, maka akan berlanjut ke nomor 3. Lihat adik-adik, ini ada titik-titik 3. Ya, kita langsung lihat ke nomor 3 ya, tidak ke nomor 2, langsung nomor 3. Apakah berbiji tertutup atau berbiji terbuka ya? Jawabannya melinjo itu berbiji terbuka ya. Jadi 3B. Oke, jadi jawabannya adalah 1B, 3B, C. Kalau kita jawab yang ini 1A, kesalahannya adalah yang berspora, sedangkan melinjo tidak berspora. Kalau kita jawab yang yang B yang ini 3A, kesalahannya ya, berbiji tertutup, harusnya berbiji terbuka. Begitu juga yang D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Perhatikan data berikut. A. Batu, B. Mawar, C. Pasir, D. Kucing, E. Kayu, F. Buku. Dari data tersebut yang termasuk benda-benda tak hidup ya, yang tak hidup ini kita sebut abiotik ya, ada huruf A depannya. Kalau hidup biotik ya, kalau hidup biotik. Jadi yang tak hidup ya, yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke, karena yang ditanya abiotik atau tak hidup, berarti jawabannya batu, pasir, kayu, buku ya. Jadi jawabannya A, C, E, F ya. Oke, kita lihat opsi yang A, B, C. Kesalahannya di mawar. Mawar ini makhluk hidup ya, bunga mawar ya. Yang B, B, C, E. Kesalahannya juga di mawar. Kemudian yang C, A, C, E. A, C, E. Jawabannya C ya. Batu, pasir, E, kayu. Kita lihat yang D. D, kucing. Kesalahannya di kucing karena kucing makhluk hidup. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soal yang ke-7. Berikut ini nama latin 2 jenis hewan. Yang pertama Felis pardalis, yaitu macan tutul kurcaci. Yang kedua B. Felis domesticus, yaitu kucing rumah. Oke adik-adik, berdasarkan nama latin hewan tersebut, macan tutul kurcaci dan kucing rumah memiliki kesamaan taksonomi tingkat apa? Oke, kita lihat adik-adik, yang samanya di kata Felis. Kata pertama, oke, seperti yang telah kita bahas di awal tadi, bahwa kata pertama itu menunjukkan marga atau genus ya. Jadi taksonnya genus. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 ini sudah masuk materi klasifikasi materi ya adik-adik, bab 3 ya. Oke, nomor 8. Karakteristik dari zat padat pada suatu kamar yang benar adalah, oke, adik-adik, zat padat pertanyaannya. Zat padat volumenya itu tetap. Ya. Jadi ini tetap, yang ini salah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya adik-adik ambil batu, itu adik-adik pindahkan ke tempat lain, ke wadah apapun, maka volumenya akan tetap sama. Bentuknya juga tetap. Ya. Berbeda dengan zat cair ya. Zat cair air, kalau ada masukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas, jika masukkan ke dalam piring bentuknya seperti piring. Tetapi zat padat bentuknya tetap, dipindahkan kemanapun bentuknya akan tetap. Gaya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat ya. Kalau zat cair agak kuat, kalau gas lemah ya. Jadi jawabannya sudah jelas nih, A ya. Jarak antar partikel berdekatan, jawabannya A. Adik-adik, kalau kita gambarkan zat padat itu jarak antar partikelnya sangat rapat seperti ini. Ya, kalau zat cair ya agak rapat dan seperti ini. Zat gas itu sangat renggang ya. Seperti ini. Ini perbedaannya. Adik-adik, kita lihat langsung nomor 9 ya. Ini masih bab klasifikasi materi. Perhatikan beberapa lambang kimia berikut. Yang pertama O2, yang kedua Cu, yang ketiga CO2, yang keempat H2SO4, yang kelima H2, yang termasuk dari molekul senyawa ya.
Oke adik-adik, molekul senyawa ini unsurnya berbeda. Oke adik-adik, jadi yang unsurnya berbeda C dengan O ini ya, nomor 3, kemudian H2SO4 ya, unsurnya berbeda. Tapi kalau O2 ini molekul unsur, dia terdiri atas 2 unsur oksigen ya, O dan O. Kalau Cu ini unsur saja ya, dengan H2 ini adalah molekul unsur. Seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya 3 dan 4 yang merupakan molekul senyawa. Oke adik-adik, kita lihat soal yang nomor 10 ya. Billy melakukan percobaan dengan memasukkan kertas lakmus pada beberapa larutan pada tabel berikut. Oke adik-adik, kita lihat untuk larutan P, air zam-zam, itu warna kertas lakmus ya. Lakmus merah tetap merah. Inilah asal lakmusnya ya, merah dengan biru. Maka ketika dimasukkan ke dalam air zam-zam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi tetap biru. Ya, ketika dimasukkan ke air cuka, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Ketika dimasukkan ke sabun, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Ya, tetap biru ya. Ketika dimasukkan ke pasta gigi, kertas lakmusnya, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Ketika kita masukkan ke dalam larutan jambu, lakmus merah menjadi tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Oke adik-adik harus tahu bahwa sifat asam dan basa itu ya, untuk kertas lakmus ya, larutan asam itu bisa mengubah lakmus biru menjadi merah ya. Lakmus biru menjadi merah. Ingat, kunci akhirnya adalah merah ya. Larutan asam mengubah lakmus biru menjadi merah. Berarti terakhirnya merah. Ya. Jadi kalau dia biru jadi merah, kalau merah ya tetap merah. Pokoknya terakhir merah. Untuk larutan basa itu mengubah lakmus merah menjadi biru. Ya, jadi basa itu kata kuncinya biru, terakhir biru. Jadi lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Jadi pertanyaannya adalah yang bersifat basa. Basa kan diakhiri biru ya. Lakmus merah menjadi biru ini. Ya, kalau ini bukan basa, terakhirnya merah. Lakmus biru menjadi biru, tetap biru ini. Ini basa ya. Oke, berarti ini sudah basa. Ini merah jadi biru, biru tetap biru. Selain itu asam ya. Oke, jadi jawabannya adalah R dan S ya. Oke, itulah yang bersifat basa, diakhiri dengan biru. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya adik-adik. Berikut ini data dari percobaan Lilis, yaitu logam dipanaskan membara. Garam dibuat dengan campuran asam dan basa. Air dipanaskan menguap. Besi dibiarkan tempat terbuka menjadi korosi. Oke adik-adik, ini adalah materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke adik-adik, perubahan fisika itu tidak terjadinya zat baru. Tidak terjadi zat baru. Jika perubahan kimia itu terjadi zat baru. Adik-adik, kita lihat yang terjadi zat baru, salah satunya ini ya, besi berkarat. Air menguap, ini perubahan fisika ya. Ini tidak terjadi zat baru, ini perubahan kimia ya. Oke, kemudian logam dipanaskan membara. Oke adik-adik, kemudian logam dipanaskan membara, ini tidak terjadinya zat baru. Nanti setelah dia dingin kembali tetap seperti biasa, ini perubahan fisika. Garam dibuat dengan campuran asam basa, ini terjadi zat baru, perubahan kimia. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya C yang merupakan perubahan fisika, tidak terjadinya zat baru. Oke adik-adik, nomor 12 masih tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adik-adik bisa lihat video kami ya, lengkap dengan demonstrasi ya, praktek perubahan fisika dan kimia, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adik-adik bisa lihat videonya di pojok kanan atas, tinggal klik saja untuk mendapatkan videonya ya adik-adik. Nomor 12 ini, Tari disuruh ibu menumbuk beras.
Setelah beras ditumbuk berubah menjadi tepung. Perubahan ini adalah, ini sudah jelas perubahan fisika ya adik-adik, karena tidak terjadi zat baru. Sifat asalnya masih sama dengan sifat beras. Tepungnya masih sama sifatnya dengan sifat beras ya. Rasanya pun masih sama. Jadi jawabannya perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. A jawabannya. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 13. Ini tentang campuran homogen dan heterogen. Adik-adik, ini adik bisa lihat video kami terdahulu ya, lengkap dengan demonstrasi juga ya, di pojok kanan atas tentang campuran heterogen dan campuran homogen. Oke adik-adik, diketahui di bawah ini yang merupakan campuran heterogen. Heterogen itu ya campuran yang tercampur tidak sempurna. Tidak sempurna, masih bisa kita lihat, masih bisa dilihat zat-zat penyusunnya ya. Oke adik-adik, mungkin lebih jelas ya kalau adik-adik lihat video kami tentang campuran homogen dan heterogen ya. Air kopi ini merupakan campuran heterogen, karena air kopi ini ya ketika kita campurkan nanti larutan kopinya mengendap ke bawah. Jadi nampak perbedaan antara air dengan kopinya ya. Kalau air sirup, air gula, air garam ini tercampur merata. Kalau kita campur air garam dengan garam kita larutkan, itu tidak nampak lagi antara garam dengan airnya sudah menyatu, tercampur sempurna ya. Jadi jawabannya air kopi. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi PTS, penilaian tengah semester, atau UTS, ujian tengah semester. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.